Yang pertama, Islam itu bersifat ilahiyah. Seluruh ajarannya adalah produk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena pusat dari ajaran Islam itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah. Karena Islam itu ilahiyah, maka kebenarannya pasti mutlak. Karena Allah itu Tuhan yang mutlak benar. Karena dia mutlak benar, maka ajarannya pasti benar. Sehingga Al-Quran yang menjadi dasar dari ajaran Islam itu seringkali diutak-atik orang untuk mencari-cari kelemahannya. Semakin diutak-atik, justru tidak nampak kelemahannya. Terlalu banyak orang yang mencari kelemahan Al-Quran justru mendapatkan kebenarannya. Coba kita bayangkan itu. Kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu bisa seimbang, bisa faktual. Berapa banyak Allah mengucapkan hari dalam Al-Quran? 364, ada yang bilang 365. Ternyata betul, satu tahun itu ada sekitar 365 hari. Kok bisa sama itu, macam mana itu? Jumlah kata-kata siang dengan kata-kata malam dalam Al-Quran itu sama. Jumlah kata-kata daratan dan jumlah kata-kata lautan. Kata-kata daratan itu sepertiga dari kata-kata lautan. Ternyata betul, lebih banyak lautan daripada daratan. Yang bisa ngatur itu macam mana itu? Jumlah kata-kata malaikat dengan kata-kata setan itu bisa seimbang. Jumlah kata-kata kebaikan dan kata-kata kejahatan bisa sama. Macam mana caranya itu? Saya bikin tesis, saya bikin disertasi. Kalau ditanya orang berapa banyak kalimat dalam skripsi saya, dalam disertasi saya nggak tahu itu. Tapi Quran bisa sama seperti itu, macam mana itu? Al-Quran itu aneh, dan itu merupakan i'jazul Quran, keajaibannya. Orang yang ngerti bahasa Arab bisa merasakan kesejukan ketika Quran dibacakan. Orang yang tidak pandai bahasa Arab juga merasakan ketenangan tersendiri. Quran itu cocok dibaca siapa saja. Anak SD baca Quran cocok itu. Profesor di tempat saya ngajar di UIN itu baca Quran cocok itu. Ada tidak buku yang cocok dibaca oleh profesor dan cocok dibaca oleh anak TK, anak SD? Tidak ada itu. Tidak ada. Anak SD baca buku Doraemon. Kalau orang tua-tua baca buku biasanya ya tafsir karangan Hamka, Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Coba kalau dibalik, kakek baca Doraemon, cucu baca Ihya Ulumuddin, mana kira-kira itu? Oh, itu stres kita dibuatnya itu. Tapi Quran cocok sekali. Gitu. Buku anak SD itu tidak dibaca profesor. Buku profesor, gila anak SD bacanya itu. Tapi Quran cocok dibaca profesor, cocok dibaca anak SD. Kalau ada orang kematian, cocok tidak Quran dibacakan? Cocok itu. Terhibur orang yang sedih itu dengan Quran dibacakan. Kalau ada pernikahan, cocok nggak Quran dibacakan? Cocok. Sehingga kegembiraan orang tidak melonjak-lonjak. Ada nggak lagu yang cocok dinyanyikan waktu sedih dan cocok dinyanyikan waktu gembira? Ada nggak? Nggak ada itu. Kalau orang sedih, dilantunkannya lah lagu-lagu sedih. Kalau dia patah hati, sering-sering diputarnya lagu patah hati yang dinyanyikan oleh Rahmat Kartolo. Kalau dia gembira, dinyanyikannya lagu-lagu gembira itu. Sehingga kita tahu orang sedih dan orang gembira berdasarkan lagu yang didengarnya itu. Kalau Quran, tidak. Orang sedih cocok baca Quran, jadi gembira dia. Orang yang gembira baca Quran, gembiranya tidak melonjak-lonjak. Kalau lagu tidak bisa.
Makanya kalau orang sedih lagunya melankolis, sentimental. Saya tidak pernah mendengar ada orang sedih, patah hati, tapi keluar dari rumahnya menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Karena tidak cocok itu. Quran luar biasa itu. Luar biasa sekali. Itu yang disebut dengan i'jazul Quran. Keajaiban Al-Quran itu.